kayak keakraban lah, adanya rasa menghargai dan tidak ada bercerita dengan teman-teman yang sama agama lintas angkatan. Jadi Di SPIN nantinya akan dipilih oleh ketua departemen kita, yakni Vikal. Agak sedikit susah, tapi bisa. Itu memang sudah dicatat dalam Pancasila. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di podcast Metal Hima Kedokteran 2025. Dan sekarang sudah ada Departemen Kerohanian bersama kita, dan kita akan berbincang-bincang mengenai apa saja yang proker yang sudah dilakukan oleh Departemen Kerohanian Hima Kedokteran 2025. Oke, sebelum itu teman-teman, kita kenal dulu dong dengan teman-teman dari Departemen kita, Departemen Kerohanian Hima Kedokteran Indonesia 2025. Halo semuanya, kenalin aku Vikal Haiful Labror, biasa dipanggil Vikal. Di sini aku sebagai Kepala Divisi Kerohanian Himaket tahun 2024-2025 dari Angkatan Kedokteran 2024. Hai semua, namaku Rafa Lasodiri Surawan, biasa dipanggil Rafa. Aku sebagai anggota Divisi Kerohanian dari Himaket 2024-2025 dari Angkatan 24. halo semua, perkenalkan nama aku Mei dari Kedokteran 24 juga, dan di sini sebagai anggota dari Departemen Kerohanian 2024-2025. Halo semuanya, aku Naomi dari Kedokteran 24 dan aku anggota dari Departemen Kerohanian 2024-2025. Oke, setelah berkenalan dengan anggota-anggota dari Departemen Kerohanian, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Mungkin dari ketua dulu, yakni Kak Vikal, tentang proker. Jadi proker apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Departemen Kerohanian selama ini? Oke Bang Nathan, kita ada 2 proker prioritas dan 5 proker lainnya, yakni yang ada 2 prioritas itu yang pertama ada harapan, yakni Hari Ceria di Panti Asuhan, dan juga ada memperingati Hari Kerohanian Nasional, semacam kita mengadakan event seminar moderasi beragama. Jadi kita mengadakan semacam seminar tapi pematerinya itu dari 3 agama yang berbeda. Terus untuk proker yang lainnya itu ada yang pertama amal, yakni aksi mahasiswa untuk ladang pahala, dan juga ada doa bersama sebelum ujian, entah ujian rosja atau ujian blok. Terus ada juga bagi takjil dan buka bersama pada saat bulan Ramadan. Tentu bukan hanya berbagi takjil dan buka bersama, dan juga ada sesi sharing ilmunya, ada kayak waktu interaktifnya bersama dokter-dokter yang lain. Terus juga ada konten di sosmed, kayak kita harus sadar, kita refleksi gunanya, ada konten sosmed, dan juga ada kayak motivasi-motivasi yang lainnya. Wah, luar biasa banget ini program-program kerja yang sudah dilakukan oleh Departemen Kerohanian Hima Kedokteran 2024-2025. Nah, aku mau tanya nih, menurut kalian program-program apa aja sih yang berkesan selama kalian menjadi anggota Departemen Kerohanian 25 Kedokteran? Oke, terima kasih Nathan untuk pertanyaannya. Jadi dari aku sebetulnya yang paling berkesan itu proker ini sih, doa bersama menjelang ujian, karena pertama aku sebagai ketuanya juga dan aku time sebagai MC sih, jadi emang berkesan bagi aku. Mantap Mas Rafa. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Terima kasih Nathan untuk pertanyaannya. Kalau mungkin dari saya sendiri ya, itu terkait persekutuan doa yang Kristen. Itu walaupun masih belum optimal dalam pelaksanaannya, tetapi dalam setiap kesempatan yang kami dapatkan untuk bertemu, saya merasa itu suatu kesempatan yang sangat baik untuk bercerita dengan teman-teman yang sama agama lintas angkatan. Jadi dengan angkatan yang 23, kami 24, terus 25, dan mungkin nanti ke depannya kalau program ini dilanjutkan bisa dengan angkatan-angkatan yang dibawa lagi, dan itu kami bisa bertanya tentang kabar mereka, bisa mendoakan mereka, dan itu harapannya ke depannya juga bisa ditambahkan hal-hal lain juga, mungkin main bareng atau apa begitu. Tapi sejauh ini ya cukup senang bisa berkenalan dengan teman-teman, saudara-saudara seiman. Itu sih dari saya. Nah, tadi kan teman-teman sudah menceritakan nih beberapa proker yang menurut teman-teman itu berkesan ya. Nah,
Sekarang aku mau tanya nih, ada nggak sih tantangan yang kalian rasakan saat menjalani proker itu? Oke, terima kasih Nathan. Jadi menurut aku buat tantangan dalam kayak kita ngelaksanain prokernya itu, yang pertama udah pasti di waktunya, karena kita sibuk kan, jadi mungkin agak susah bagi waktunya, nyari waktu yang pas tuh susah. Terus habis itu dari sumber daya manusia, menurutku itu juga sedikit susah, tapi bisa dicukupi. Tapi susah, tapi bisa dicukupi. Terusnya itu sih yang utama tuh waktunya aja. Oke, nah sekarang aku mau tanya juga nih, kalau menurut kalian nih, bagaimana sih tips and trick kalian atau cara kalian nih untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Pastinya kalau kita membahas tentang tantangan, kita akan membahas tentang solusinya juga. Gimana sih solusi yang harus kita laksanakan, yakni dari kayak waktu, sinkronasi jadwal perkuliahan biar nggak ganggu kegiatannya. Ulang. 3. Terima kasih Nathan. Kalau kita membahas solusi dari tantangan tersebut, dari semacam kayak tantangannya mulai dari waktu, sinkronasi jadwal dari berbagai anggota biar kegiatannya tuh nggak ganggu perkuliahan, terus sama SDM-nya juga, sama kan juga kita di sini kan dari 4 agama tentunya, dari latar belakang agama yang berbeda. Tentunya juga susah untuk menggabungkan biar semua tuh tidak merasa ada yang diintimidasi dan merasa dihargai. Jadi kalau menjawab solusinya, yang pertama itu jelas kita adain kolaborasi. Untuk kolaborasi dengan Pemas, karena SDM kita kan kurang, kita kan dari kerohanian, departemen kerohanian kan cuma 4 orang. Tentunya juga kita butuh kolaborasi untuk menambah SDM dan biar pekerjaan juga makin ringan dan support itu tetap harus ada. Kalau untuk waktu sendiri, Bang Nathan, kalau untuk waktu sendiri kan untuk setiap proker kan tidak harus dijalankan offline. Jadi kita bisa hybrid atau kayak doa bersama, terus sama motivasi kerohanian dan lain-lain itu kita jalankan online, hybrid, seperti itu. Aku juga setuju sama yang udah kita jelasin, bahwasannya memang kurangnya SDM yang kita punya memang mengharuskan kita untuk berkolaborasi dengan divisi lain supaya memang dari proker yang kita jalanin pertama bisa lancar sama ya memudahkan kita, karena memang pasti dalam kita membuat proker itu ya jokir sih banyak, jadi memang adanya kolaborasi juga akan memudahkan kita. Terus dari sinkronisasi waktu yang pasti kita terus menyesuaikan waktu dengan jadwal kuliah yang pasti, sama hybrid ya yang pasti. Contoh prokerku yang doa bersama menjelang ujian itu juga yang pasti kita dalam melakukan suatu proker pastinya ingin memudahkan yang lain juga, gak hanya kita tapi audiens juga harus kita permudah juga. Jadi dengan adanya hybrid kita manfaat teknologi dan juga memudahkan yang lain untuk mengikuti proker yang kita buat. Oke, terima kasih untuk Vikal dan juga Rafa. Jadi memang tantangan itu pasti ada di dalam setiap kita menjalani proker, dan itu bagaimana cara kita dalam menghadapi tantangannya adalah dengan bekerja sama ya teman-teman, dan juga berdiskusi dan bekerjasama dalam satu tim agar tantangan itu bisa terlewati dengan baik. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan memasuki sesi yang gak salah seru nih. Tapi sebelum itu aku sudah menyiapkan beberapa tema untuk di spin. Nanti akan dipilih oleh ketua departemen kita, yakni Vikal, dan tema yang nanti dipilih akan kita bicarakan lebih mendalam. Oke, masih berputar. Toleransi agama. Oke, untuk toleransi agama ya. Jadi kalau menurut kalian nih, bagaimana sih penerapan toleransi agama nih di Indonesia untuk saat ini? Oke Nathan, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya secara pribadi sih, toleransi agama di Indonesia pada saat ini itu hampir setiap agama itu sangat menjunjung namanya seperti nilai kemanusiaan. Mungkin contoh yang paling nyata ya, yang baru saja kita lihat sekarang itu adalah banjir. Bagaimana kita meresponi banjir atau bencana alam yang sedang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Dari yang saya lihat mungkin lewat sosmed itu atau lewat
berita, di mana setiap lembaga keagamaan itu pasti melakukan ajang donasi, open donasi untuk menolong teman-teman yang sedang terkena bencana di Sumatera, dan itu merefleksikan suatu persatuan yang saat ini ada di Indonesia. Dan mungkin kedepannya masih perlu banyak hal yang harus dibenahi kembali terkait cara mungkin kita memperlakukan sesama ataupun di sosmed, bagaimana cara berinteraksi antar agama. Tapi untuk secara garis besar kita di Indonesia diberikan kebebasan yang cukup untuk mengekspresikan kepercayaan dan agama kita masing-masing, dan itu menurut saya yang saya lihat di Indonesia sejauh ini seperti itu. Kita dan Mami. Oke, aku setuju banget sama kamu, Mei. Karena menurutku kalau misalnya kita nggak ada nilai kemanusiaan, kayaknya tuh kita nggak bakal bisa gitu bikin jadi bagus. Terusnya juga, karena kan kita di Indonesia ini ada banyak agama ya. Terus kayak kita di sini juga banyak agama sama teman-teman semuanya. Jadi kayak kita bisa saling belajar, saling nanyain. Kalau misalnya di Kristen gini-gininya gimana? Kalau misalnya di Hindu gini-gininya gimana? Di Islam gimana? Jadi kita kayak bisa saling ngerti, saling belajar gitu. Jadi kita saling menghargai juga. Oke, terima kasih untuk Naomi dan juga untuk Mei. Nah, aku pengen denger nih juga pendapatnya dari Rafa dan juga Fikal. Gimana nih terkait tadi untuk toleransi beragama di Indonesia? Seperti yang dijelasin sama Mei sama Naomi tadi, bahwasannya memang ya kita sebagai orang Indonesia itu tadi dicatat oleh Pancasila, sila pertama, bahwasannya ya kita itu harus menghargai orang di sekitar kita, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, mau Islam, mau Hindu, mau Kristen, dan bahwasannya bahwa di sila pertama kita itu diberi hak untuk melakukan apa agama yang akan kita anut tanpa tanpa paksaan juga dari pihak eksternal atau dari orang terdekat kita. Tapi izin menambahkan sedikit, ini kalau kita membahas toleransi agama, kita bahas di sekeliling kita aja deh. Kalau kita di lingkup FK, bagi saya itu toleransi agama itu bukan cuma kayak menghargai perbedaan doang, tetapi toleransi agama yang benar-benar real itu kayak ketika kita datang di acara lintas agama itu tidak merasa terancam atau terintimidasi, terus adanya kayak keakraban lah, adanya rasa menghargai dan tidak ada mengejar, justru tidak mengejar. Dan kita sebagai Himaket, tentu profesi kita nantinya dokter itu sifatnya humanis. Nah, pasien kita, besok kita kan menerima pasien dengan latar yang berbeda-beda. Tentu ada agama lain yang tidak sesuai dengan agama kita sendiri. Jadi artinya toleransi itu harus diasah dari sekarang. Oke, terima kasih untuk Mas Rafa dan juga Mas Fikal yang sudah berpendapat tadi. Dan saya bisa simpulkan teman-teman bahwa toleransi beragama ini sangat penting untuk kita lakukan dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikarenakan toleransi beragama ini bisa menumbuhkan rasa cinta dan juga rasa persatuan kita sebagai satu tanah dan juga satu negara, yakni negara Indonesia. Apalagi kita akan menjadi seorang dokter juga menerima beragam orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga toleransi ini sangat penting agar kita dapat menunjukkan dan juga melayani masyarakat dengan maksimal. Oke, untuk selanjutnya, untuk teman-teman semua, apa sih yang kalian harapkan terkait kepengurusan selanjutnya dari Departemen Kerohanian ini? Oke, jadi harapanku itu semoga kepengurusan selanjutnya bisa belajar dari kesalahan kita dan bisa bekerja lebih optimal lagi. Dan jangan lupa join Departemen Kerohanian. Oke, kalau dari aku sendiri, semoga kepengurusan selanjutnya dan juga teman-teman yang akan melanjutkan dalam departemen ini bisa selalu mengingat Tuhan di atas segalanya. Karena kami Departemen Kerohanian hadir di sini untuk mengingatkan tentang hal itu. Jangan sampai sangat fokus pada pendidikan, pada proker yang lain dan lain-lain sampai melupakan agama. Karena agama itu sesuatu hal yang sangat penting untuk kami di sini sebagai Departemen Kerohanian
kedepannya, dan kami harap untuk selanjutnya juga bisa merefleksikan itu dalam kinerja mereka nanti. Terima kasih. Kalau dari aku, semoga proker yang kalian jalanin buat kedepannya itu nggak hanya bermanfaat buat kalian sendiri atau lingkungan kedokteran, tapi bisa bermanfaat buat seluruh masyarakat. Oke, kalau dari aku harapan untuk kepengurusan selanjutnya tentu juga belajar dari kesalahan-kesalahan kami, dijaga terus budaya baik kami, tingkatkan kolaborasi dan semangat dan jangan sungkan untuk membuat gebrakan baru. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk join di divisi kerohanian. Oke, sekian dari saya dan juga teman-teman Departemen Kerohanian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.